Ada suara tidak? Oh, tuh, udah mulai ya. Sering mulai, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Selamat sore sahabat traders. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara komunitas Trade Forex Hub. Hari ini kita beruntung banget nih karena acara kali ini berbentuk podcast, di mana kita akan membahas pengalaman-pengalaman trader maupun pemula maupun berpengalaman. Betul. Sebelum kita mulai, mungkin kita perkenalkan diri dulu. Saya Fadil. Saya Giri, kita berdua akan menemani kalian di podcast kali ini. Oke, langsung aja nih ke topik. Lu udah berapa lama trading? Sih awal trading dari awal tahun ya. Itu juga baru coba belajar. Kalau lu sendiri itu mulai dari kapan? Kalau gue sih bertahun ini, tapi masih pakai akun demo. Kalau tapi gue udah mau terjun nih di dunia trading, udah ada niatan sih. Kalau ngomong soal ujian depan, kita kedatangan seorang mentor ke trading senior yang sudah lama mengenal dunia trading. Siapa nih kira-kira yang akan pindah? Sebentar, gue panggil dulu orangnya. Oh iya, langsung aja nih. Ini dia Pak Agus Prianto. Dia adalah seorang mentor trading senior, seorang analis, trainer, sekaligus mentor. Beliau yang akan menjawab pertanyaan sahabat trader tentang apa saja yang terjadi di dalam dunia trading. Bagus ini mulai mengenal dunia trading itu dari kapan ya? Dari tahun berapa? Mulai mengenal dunia trading dari tahun berapa aja? Dari tahun 28 tahun. Dalam 28 tahun ini apa saja sih 40 besarnya yang dari perjalanannya? Keluh kesahnya yang kalau sampai hari ini mungkin tinggal sedikit ya. Yang biasanya itu adalah dulu waktu pertama kali saya mulai trading, ketika saya ada permasalahan saya bingung mau ngomongnya karena hampir banyak masyarakat Indonesia nggak ada yang kenal. Kalau politik pertanyaan dari bagi siapa ya? Nah itu jadi kalau pertanyaannya itu tentang sebuah Itu nggak usah menggantungkan diri sampai cantik dia anak aja. tapi kalau sekarang sih ada dulu. Jadi awalnya begitu atau baca buku. Kalau cerita flashbacknya itu dulu saya ikut satu pendidikan formal tentang bidang ini. Nah itu yang memberikan support itu pengusaha itu ya itu bilang gitu sharing ya kamu kalau mau nyarikan sekarang uang jadi karena saya juga pahamnya apa itu kan cuma saya tertarik bahwa ya pada dasarnya saya suka otomotif
Nah, akhirnya karena saya suka matematik gitu kan, saya lihat apa ya kalau zaman dulu saya bilang kayak apa kayak grafik-grafik gitu. Saya cuma berpikir aja, ini kayaknya bisa deh gitu secara matematik gitu. Aku juga nggak tahu gitu kan bagaimana caranya gitu kan. Akhirnya saya coba-coba dan alhamdulillah itu saya punya om itu apa support gitu kan. Akhirnya saya bilang, "Lo kamu cari itu cari tempat apa belajarnya." Kan terus saya tanya sama om saya, "Kenapa sih kamu belajar ini di mana?" Gitu. Ya cari gitu kan. Akhirnya saya cari-cari. Nah, kebetulan waktu itu ada satu apa ada satu orang kerja lah. Saya juga kenal sebetulnya perusahaan apa. Nah, sebuah ketika itu sebuah perusahaan yang memberikan edukasi pertama di Indonesia. Lalu saya menjelaskan. Untuk belajarnya sendiri, Bapak itu udah berapa lama ya? Maksudnya di pendidikan itu sendiri. Oh di perusahaan itu saya belajar hampir 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Cuma memang yang saya pelajari hanya teknik analysis. Technical analysis. Berarti Bapak udah tahu ya yang namanya technical dan fundamental. Bapak lebih ke fundamental gitu. Kalau saya lebih ke teknikal karena memang yang saya pelajari itu. Berarti apa sih Pak yang jadi alasan Bapak nih Pak yang menyukai teknikal ya? Alasan saya menyukai teknikal. Ya. Kalau bagi saya, tapi ini pendapat pribadi ya, Ya. pendapat pribadi. Teknikal itu lebih logik sih, lebih logik, karena kan punya dasar secara perhitungan. Jadi ketika kita menganalisa pergerakan harga itu secara logika sangat jelas dan batasan-batasannya juga sangat jelas. Gitu. Tadi kan Bapak bilang Bapak seorang trader analis, ya, analis trading. Nah, sudah berapa lama sih Pak untuk menjadi seorang trader analis itu? Sudah berapa lama atau butuh waktu berapa lama? Mungkin butuh waktu berapa lama? Butuh waktu berapa lama? Tergantung tiap-tiap individu beda-beda ya. Kita nggak bisa nyatakan seperti ada batasan waktu harus sekian gitu kan. Karena kan tiap orang kan kemampuan beda-beda. Cuma kalau kita bicara secara basic ya, secara basic kemungkinan butuh waktu sekitar 4 sampai 5 tahun. Memang panjang juga ya waktunya. Ya hampir sama kayak sekolah biasa aja. Iya. Kan Bapak sebagai trader nih, sering nggak sih Pak banyak orang yang menganggap trading itu sebagai perjudian? Kan banyak tuh orang yang menganggap trading ini adalah suatu perjudian. Hmm. Banyak, banyak sampai hari ini juga banyak orang yang bilang trading itu judi, gitu kan. Tapi bagi mereka-mereka yang menyatakan ini judi, ketika saya tanya apa itu definisi judi, malah bingung, gitu kan. Gitu. Jadi kadang masyarakat itu tidak memahami, gitu kan, bahwa yang namanya analisa, gitu kan, terkadang disamakan dengan sebuah feeling, ramalan segala macam. Sementara analisa adalah sebuah keilmuan dan sebuah sains gitu. Nah, kadang-kadang masyarakat kita jadi akhirnya berpikir bahwa untuk mengetahui pergerakan harga lebih banyak menggunakan feeling. Nah, karena jadinya feeling, makanya akhirnya menyamaratakan antara analisa dengan perjudian. Yes. Trading itu bukan judi guys. Tanggapan Bapak tentang orang yang menganggap trading itu judi.
Itu tanggapan Bapak pada orang yang bilang itu gimana? Biasa aja sih. Ya, kita yang maklumnya aja karena mungkin mereka nggak paham gitu karena kan secara literasinya mereka nggak tahu gitu karena kan mungkin juga mereka juga belum pernah terjun baru katanya aja gitu karena kan sehingga ya kita nggak perlu apa ya skeptis lah sama orang-orang kayak gitu biasa aja. Ya, Pak. Tapi saya mau nanya lagi, bagaimana sih pandangan Pak Agus secara psikologis terhadap dunia trading di era generasi Z yang dikenal apa ya, secara instan tuh biasanya kan, terus cepat bosan juga kan generasi Z biasanya. Good point. Nah, sebetulnya gini, eh, pada saat ini kita tahu lah ya anak muda ini menjadi satu generasi penerus gitu kan. Nah, sementara secara kondisi ekonomi Indonesia lagi agak sedikit apa ya, agak sedikit kurang baik gitu kan. Nah, harapan orang-orang seperti saya gitu kan menjadi seorang trader bisa dijadikan salah satu solusi bagi anak muda untuk mendapatkan penghasilan. Gitu. Nah ini tentu harus kita dukung gitu kan apalagi dunia industri keuangan itu begitu dinamis gitu kan sehingga untuk anak muda saya yakin itu cocok gitu kan apalagi bagi mereka mereka yang punya jiwanya apa ya begitu dinamis gitu kan nah rasa kebosanan itu kemungkinan besar akan sedikit tersingkirkan gitu. Ya, Kan saya sebagai trader pemula nih Pak, saya mau nanya dari diri saya pribadi dan mungkin ada sambungan dengan yang trader yang lain. Hmm. Saya kan sampai saat ini kurang konsisten atau kurang disiplin dalam trading, Hmm. masih sering terjebak di dalam market. Itu menurut Bapak apa sih yang perlu dibenahi dari saya? Oh gitu. mantap. Ya, Gercep, mantap. sebetulnya gini, ada tiga hal yang harus dikuasai sebagai seorang trader dalam diri nih. Ya. Ada di luar teknikal, fundamental, pokoknya di luar trading system. Yang pertama itu adalah controlling diri terhadap emosi. Gitu. Jadi orang-orang atau anak muda yang temperamen itu udah sulit jadi trader. Gitu. Jadi kontrol diri terhadap emosi. Yang kedua itu adalah disiplin. Disiplin terhadap segala sesuatunya. Karena kan gini, seorang trader kadang-kadang merasa bahwa kerja di mana aja bisa, kapan waktu bisa. Sebetulnya enggak, seorang trader harus disiplin waktu. Dia harus menetapkan kapan dia akan mulai trading, sampai jam berapa. Kadang-kadang setelah itu selesai, bereskan besok lagi sampai. Nah, itu yang kedua. Kadang-kadang yang ketiga itu mempunyai kesadaran terhadap nilai risiko. Sadar terhadap risiko. Gitu, bahwa apa yang dilakukannya ada sebuah risiko yang harus kita ambil. Gitu. Nah, tiga hal ini yang dipunyai sama calon trader. Oke, dicatat ya, terus dibenahin. Ya. Iya, itu di luar teknikal loh, atau fundamental. Tapi Mas Riko ada yang nanya, ada Pak, kan gaji saya UMR nih Pak. Bagaimana sih Jangan Pak? ngeluh gitu dong, jangan curhat dong. Juga mungkin banyak dari teman-teman juga yang gaji UMR Pak. Gimana sih cara ngelola keuangan biar bisa trading? Bagaimana mengelola keuangan agar bisa trading? Iya. Gitu, kan bukan agar jadi kaya ya, Bukan ya. Gitu. Jadi begini sebetulnya, masalah kita punya gaji UMR atau tidak UMR gitu kan. Pada dasarnya gitu. Ketika misalnya Gary bekerja di sebuah perusahaan, berarti kan punya income. Ya. Itu jadikannya sebagai income pertama. Nah, saat ini gitu kan dengan kondisi yang saat dunia ini sudah menganut sistem ekonomi GIG, seharusnya setiap anak muda katakan pokoknya anak-anak muda yang di bawah umur 30 itu harus punya minimal 2 atau 3 source income. Jadi bekerja tetap bekerja, jadikan income pertama, katakan. Nah, kalian harus berpikir lagi terhadap second income.
Dari mana second income-nya? Berarti nyari kerja sampingan kali ya. Ya betul. Gitu. Nah, trading bisa dijadikan salah satu solusi untuk mendapatkan second income. Berarti kita punya dua sumber pendapatan. Nah, kalau misalnya dari pendapatan pertama, dari pertanyaannya, bagaimana cara mengaturnya? Ya. Nah, dari pendapatan pertama ini kita bisa saving nggak? Misalnya, terserah mau saving berapa aja, mau 100.000 sebulan kan, 200.000. Nah, selama saving itu harus paralel dengan edukasinya. Jadi misalnya setelah edukasinya selesai, saving kita juga cukup untuk dijadikan sebagai modal kerja, gitu kan untuk trading. Gitu. Terima kasih, Pak. Kan ini membahas, berarti tadi money management ya. Ya, Betul. Berarti money management itu seberapa besar sih pengaruhnya terhadap keberhasilan trading, dan apa kesalahan yang paling fatal yang Bapak pernah lakukan mungkin terkait hal ini? sangat besar pengaruhnya, gitu kan. Apapun semuanya harus diatur, harus di manage, gitu kan. Nah, kan baik memanage ke diri sendiri, memanage keuangan, memanage risiko, gitu kan. Nah, dalam hal ini kita memanage keuangan misalnya. Tentu kita kan juga perlu tahu, perlu sadar diri, gitu kan. Yang tadi 3 poin pertama, gitu kan. Perlu sadar diri, gitu kan. Dengan kemampuan yang kita punya, kita harusnya memulai trading dengan modal kerja pertama berapa. Karena kan orang nggak tahu nih, udah nggak punya keilmuannya, langsung masuknya dengan dana yang besar. Akhirnya habis, gitu kan. Begitu habis, kolaps, gitu kan. Yang disalahin apa? Ya. Tradingnya, gitu kan. Padahal salahnya kan salah diri sendiri itu, gitu kan. Gitu. Nah, jadi sadar diri terhadap kemampuan itu penting. Nah, sehingga kita bisa mengukur, yang bisa mengukur ya diri kita sendiri. Gitu kan. Misalnya Fadil merasa, oh kemampuan saya baru seperempat misalnya kan. Oh berarti saya masuk dana yang digunakan sekian. Gitu kan. Artinya dana sekian dari saving tadi yang kita bahas itu adalah sebuah dana yang kalau kita memasuki konsekuensi risiko yang paling maksimal, kita nggak goyang, nggak godek, karena kan biasa aja. Berarti masuknya ke uang dingin lah ya. Bisa dibilang begitu. Tuh, jangan duit jual motor ya. Oke deh, ada lagi yang mau ditanya Mas Fadil atau kita lempar aja nih ke para sahabat-sahabat trader? Mungkin ada yang mau bertanya. Oh, saya ada pertanyaan nih, Pak. Hmm, Kan Bapak seorang trader, Ya. analis, mentor, dan coach ya. hmm. Apa aja sih yang perlu disiapkan menjadi seorang mentor tuh, Hmm. seperti Bapak? Dan profesi Bapak yang utama tuh saat ini apa? Oke. Apa aja yang perlu disiapkan menjadi seorang analis? Ya pasti kemampuan dasar kita harus punya. Gitu kan. Yang kedua, gitu kan kita mau menguasai analisa apa? Apakah fundamental atau teknikal? Sebaiknya salah satu aja. Kalau saya jelas memilih teknikal. Gitu kan. Kuasai itu dari A sampai Z. Gitu kan. Baik menguasai tentang technical analysis yang berbasis kepada karakteristik yaitu chart pattern gitu kan pola grafik segala macam atau elliott wave biasanya gitu kan atau lebih kepada empiris yaitu baik kepada indikator ataupun mau customize gitu. Ini ada pertanyaan nih Pak dari sahabat trader. Bagaimana cara menganalisis kenapa profit atau kenapa loss setiap kita main trading? Hmm. Oh, mungkin itu bagaimana cara kita mengevaluasi setiap hasil trading kita. Oh gitu, oke. Udah langsung jawab? Siap, langsung. Oke. Yang pertama yang kita lakukan selalu, ingat ya, selalu mengkomparasi antara hasil analisa kan dengan data real. Berapa errornya? Gitu. Kan pasti kan kayak Gary Fadil menganalisa nih. Nah, karena kan hasil analisanya ada, habis itu melakukan sebuah transaksi atau cuma sekedar memantau. Nah, sampai batas analisanya itu selesai, compare dengan data real. Apakah errornya 0%, 5%, 10%? Nah, batasannya adalah ketika nilai errornya itu di bawah 50%, itu udah bagus.
udah keren banget. Itu. Jadi komparasi antara data analisa dengan data real. Gitu. Ini juga ada pertanyaan dari kolom chat. Eh, Bagaimana cara untuk punya rencana trading yang jelas atau hanya masuk karena feeling? Ini dari Clara, Mbak Clara. Waduh, jauh kan dari kata feeling itu. Trading itu nggak ada kata feeling-feelingan gitu kan. Saya memberikan seperti gini. Analoginya gini. Ketika kita pengen mengambil satu setelah lulus SMA kita pengen kuliah, masuk kita mengambil mata kuliahnya feeling-feelingan. Gitu kan jurusan feeling-feelingan. Kan enggak. Pasti sebagai anak muda kita sudah punya cita-cita, itu modal dasar. Cita-citanya mau jadi apa? Kan mau jadi apakah insinyur apa segala macam. Nah, ketika cita-cita itu mau kita jalankan, kita akan melanjutkan kuliah, kan kita sudah tahu kita mau melanjutkan kuliah di kampus apa, gitu kan, di universitas apa, di fakultas apa, di jurusan apa, itu kan pasti ada. Sama aja dengan trading gitu kan. Jadi nggak ada kata feeling-feelingan di sini. Gitu. Saya dicatat untuk Mbak Clara. Hmm. Ada lagi ini dari Ati. Hmm. Penting nggak sih belajar trading futures buat persiapan masa depan finansial kita? Penting nggak belajar trading futures untuk persiapan masa depan kita? Nah, ini kembali lagi kepada industri keuangan, gitu kan. Industri keuangan di dunia ini ada dua macam bentuknya. Yang pertama adalah stock market, gitu kan, atau pasar modal. Yang kedua adalah pasar futures yang kita sekarang ini. Nah, kalau kita bicara penting atau tidak pentingnya, tergantung daripada tujuan kita mau seperti apa. Nah, itu kan nggak bisa juga saya menyatakan semua orang harus belajar harus trading kan enggak juga. Ya, tergantung dari keinginan kita seperti apa gitu kan. Ya kebetulan saya backgroundnya adalah ekonomi, ya kenapa nggak saya gelutin aja. Tapi kalau dari misalnya siapa nih Mbak Atinya misalnya orang teknik gitu kan, dia mau nyebrang menjadi seorang ekonomi, ya boleh-boleh aja. Tapi kan kalau orang ekonomi mau nyebrang jadi orang teknik kan susah, gitu kan. Karena itu kembali lagi penting atau tidak penting, gitu kan. Ya jawabannya tergantung daripada individunya masing-masing. Terima kasih Pak. Itu Ati ya, tolong didengar. Tentang anak muda zaman sekarang nih Pak. Gimana sih tanggapan Bapak terhadap anak muda zaman sekarang nih yang mau menjadi trader tapi modalnya itu diambil dari pinjol? Wah. Soalnya banyak nih. Modalnya dari pinjol. Iya betul. Jangankan trading, bisnis apapun kalau modalnya dari utang itu nggak akan benar. Jawabannya singkat aja. Bisnis apapun kalau modalnya dari utang pasti nggak akan benar. Gitu. Oke, Pak. Ini ada lagi yang lain. Oh, ini ada lagi nih. Dari Audrey. Dia mewakilkan katanya. Pak, sebenarnya trading itu bisa buat kita kaya gak sih? Trading itu bisa buat kita kaya nggak? Nah ini sering banget pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Kadang ngejengkelin pertanyaannya, kadang juga nyenengin gitu kan. Gitu kan. Karena gini, kaya itu kan adalah sesuatu yang sangat relatif ya. Gitu kan sangat-sangat apa ya? Batasan atau ukurannya itu nggak jelas gitu kan. Nah, tapi mungkin saya coba bisa nambahin, trading itu bisa nggak kita untuk meningkatkan taraf hidup gitu kan. Mungkin kayak gitu kali ya. Itu pasti bisa, tergantung kemampuannya lagi gitu kan. Nah, segala jenis keilmuan kalau kita kuasai dengan baik gitu kan, dan kita aplikasikan, yakin gitu kan bahwa dia pasti akan menghasilkan. Oke. Gitu. Lagi ya, Pak. Bisa. Apakah karakteristik dari generasi Z ini menjadi keuntungan atau justru tantangan dalam membentuk mentalitas trader yang konsisten dan disiplin? Enggak juga, enggak juga. Itu butuh latihan yang panjang, gitu kan, gitu. Butuh butuh jam terbang, gitu kan. Ya karena kan gini,
Trading adalah analisa pergerakan harga itu adalah sebuah kemampuan khusus. Katakan. Jadi namanya juga kemampuan khusus, kita butuh butuh jam terbang, butuh praktek, kan. Gitu. Jadi seperti itu nggak 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 tergantung kepada karakteristik, gitu kan. Yang pasti butuh latihan. Gitu. Oh, ada lagi nih yang bertanya Pak dari Abi Zain. Guru, aku mau bertanya guru, katanya. Bagaimana cara Anda menghitung titik aman margin ketika sudah floating besar supaya bisa recovery tanpa menambah modal? Floating besar apa nih? Minus atau plus? Mungkin minus mungkin ya, kan itu ada nambah modal ya. Minus Gitu. ya. Nah, yang pertama gitu kan sebelum ini, tentu sebelum kita menempatkan sebuah posisi gitu kan dalam trading gitu kan tentu kita sudah berbicara atau mengkalkulasi berapa nilai resiko dan berapa nilai peluang. Kalau nilai risiko itu sudah bisa kita tanggung, artinya nilai risiko itu kalau ketika kejadian kita nggak apa-apa gitu kan, biasa aja gitu kan. Sebetulnya kejadian floating besar itu nggak akan mungkin. Kejadian-kejadian seperti ini itu kan karena si tradernya itu kan tidak tahu di mana harus menempatkan sebuah batas resiko. Nah, trader yang tidak tahu di mana tempat batas resiko, berarti bisa kita pastikan trader tersebut tidak punya sebuah strategi. Gitu. Nah, jadi sebelum itu terjadi semuanya kan lebih baik apa? Tahu dulu kan bagaimana cara menempatkan sebuah resiko, di mana resiko yang bisa saya tanggung. Gitu. Baru nanti cari strategi yang bisa mengakomodirnya. Nanti kadang-kadang di kita sering dibolak-balik nih kayak begini nih. Gitu. Oke. Gimana Mas Abizen, udah puas belum yang jawabannya Pak Agus? Kalau sudah jelas bisa langsung yang lain, bisa ada yang mau bertanya lagi? Oh, ini ada lagi Pak. Ya. Dari Mas Basit. Oke. Kalau misalnya keuangan saya di 10 juta, 50% saham, 40% Bitcoin, 10% trading, menurut Bapak gimana ya Pak? Oke. Berarti komparasinya 1, 4, 5 ya? Ya. Oke. Nah, sebetulnya gini, yang di Bitcoin ini yang saya belum jelas, apakah dia masuknya itu di Bitcoinnya ini lebih kepada futures, gitu kan, atau lebih kepada spot, gitu kan. Kalau futures nggak perlu, karena mekanisme perdagangan antara cryptocurrency secara futures dengan derivatif di forex itu sama. Kalau di saham atau stock market itu memang beda. Jadi salah satu aja dipilih gitu kan. Yang pertama di stock gitu kan. Yang kedua itu di futures. Nah, kedua ini harus kita pilih salah satu karena itu dalam satu industri. Gitu kan. Nah, kalau melihat batasan risiko atau besarnya risiko, jelas derivatif lebih besar, tapi peluangnya juga lebih besar. Kalau di stock market sebaliknya. Itu. Jadi kayak tadi pertanyaan dari siapa? Basit ya, Mas Basit ya. Ya. Nah, Mas Basit ini lebih cenderung melihat sebuah batasan risiko yang sangat fluktuatif, gitu kan, atau lebih kepada steady kayak di saham. Kalau memang secara istilahnya secara mental lebih cocok kepada yang sukanya ajrut-ajrutan, gitu kan, ya berarti milihnya kepada derivatif. Gitu kan. Nah, kadang orang kita tidak bisa menempatkan satu batasan risiko di mekanisme perdagangan. Gitu kan ada stock market, gitu kan, ada futures ada bagiannya lagi, ada ada derivatif ada bagiannya lagi, gitu kan ada forex, ada gold derivatif, ada cryptocurrency. Nah, ketika cryptocurrency ini kita compare dengan forex kan sebetulnya kan masih dalam satu keranjang. Gitu. Gimana Mas Basit dengan jawabannya Pak Agus? Saya ada pertanyaan nih. Sebagai seorang trader tuh boleh gak sih kita ngambil atau menggunakan banyak metode?
mengambil atau menggunakan banyak metode. Iya. Sebagai wacana bagus, sebagai itu ya, wacana, wawasan, itu karena kan sebagai dictionary, itu karena kan kepada keilmuan bagus, gitu karena kan. Tapi dalam aplikasinya lebih baik satu saja. Biar tidak terpecah kali ya. Bukan tidak terpecah, gitu kan. Tapi satu metode kita kuasai dengan sebuah strategi itu jauh lebih bagus daripada banyak metode no strategik. Lebih ke arah strategi. Iya, betul. Trading plan lah ya. Betul. Betul. Ya, ada lagi yang bertanya. Guru, aku mau bertanya lagi, guru, katanya. Kadang harga bergerak ribuan pip tanpa news. Bagaimana cara Bapak membedakan mana pergerakan manipulasi market dan mana pergerakan tren natural? Nggak ada bagi saya seperti itu. Betul. Nggak ada. Jadi gini, sebuah pergerakan harga terbentuk kepada sebuah dari mekanisme, katakan mekanisme perdagangannya, katakan apakah pendorongnya, katakan atau penggeraknya, katakan itu berdasarkan dari sebuah sentimen atau isu atau fundamental, katakan atau memang pendorongnya adalah murni dari supply and demand. Semuanya ini kan akumulatif. Gitu. Jadi sebagai seorang analis, saya pribadi itu tidak akan pernah memperdulikan itu. Selama pergerakannya kita bisa identifikasi dari sebuah sistem yang kita punya, that's it, selesai. Gitu. Kenapa kita harus dipusingin sama kayak gitu-gituan? Ya, Mas, siapa tadi? Mas Abizen, Ya. bisa ya dipahami kita Pak Agus. Ini ada pertanyaan dari Farah Fadil. Ya. Sebagai trader forex pemula, Ya. bagaimana step by step untuk trading mulai dari teknikal, Pak? Yang pasti belajar tentang teknikal, karena kan subbidangnya adalah karakteristik, yaitu pattern, pola, kan. Nah, kalau ini acuannya jelas. Ketika secara visual kita melihat sebuah grafik dan kita bisa menyimpulkan ini akan directionnya up atau down, berarti dasar sebuah analisa kita sudah cukup. Bisa dipahami dari Mas Falah Fadil atau masih ada kebingungan? Oh, ini tadi membahas teknikal. Saya ada pertanyaan pribadi. Nah, Bapak biasanya menggunakan teknikal tuh yang apa? Kan ada moving average, Fibonacci retracement. Nah, itu Bapak biasanya menggunakan apa? Kapan? Dulu atau sekarang? Untuk sekarang. Kalau sekarang udah nggak pernah saya pakai. Waduh, kenapa tuh? Nah, kalau pertama kali saya belajar dan sudah selesai, memang saya banyak menggunakan lebih kepada Fibonacci, gitu kan. Nah, kalau saat ini saya sudah menggunakan metode saya sendiri yang saya create, katakan base-nya kepada matematik. Jadi ya udah bukan pakai indikator segala macam. Nah, jadi makanya saya sering bilang kalau mungkin ada yang pernah kita ikut live trading segala macam. Nanti bagus ini ada berita kayak gini. Orang urus mau ada berita kayak mau ada apa kayak gitu kan. Oke, Mas Fadil jawabannya. Oke, ini ada lagi mungkin dari Pak Agus Salim. Panjang nih pertanyaannya. Untuk menganalisa secara teknikal, apakah ada satu cara untuk membaca, memahami, dan menentukan POL? Lalu bagaimana cara agar kita bisa mengetahui apakah titik entry itu tepat atau tidak? Pak, agar kita bisa yakin dalam memutuskan untuk membeli atau menjual suatu aset. Lalu apa yang harus dilakukan agar kita tetap bisa meminimalisasi risiko dalam trading, Pak? Oke. Panjang banget ya, guys. Panjang banget soalnya. Oke. Nah, yang pertama kan ini juga mungkin perlu bisa dicatat, kan ketika kita memulai sebuah analisa, kan
itu pastikan secara visual grafik tersebut mudah untuk dideteksi. Katakan grafik tersebut mudah untuk dideteksi. Kalau yang rumit-rumit udah tinggalin. Tunggu waktu. Tunggu waktu. Nah, kenapa ini penting? Ketika secara visual atau kita ngelihat, oh grafik apa nih? Misalnya instrumennya, misalnya gold, time frame berapa nih? Katakan time frame-nya misalnya H4, mudah kita deteksi. Mulailah dari situ. Gitu. Ya, habis itu coba kita breakdown time frame-nya lebih kecil lagi. Sampai batasan kita mampu menyatakan bahwa dalam time frame yang paling kecil itu mudah dideteksi. Ini kita belum masukin dengan sebuah sistem, sebuah strategi apapun, tapi secara visual aja dulu. Nah, kadang-kadang banyak orang ngelihat grafik yang rumit seneng. Kenapa? Karena kalau bisa profit bisa dibilang, wah ini jago, hebat gitu. Sebetulnya predikat-predikat itu nggak perlu gitu kan. Yang penting ketika ada sebuah grafik yang secara visual mudah kita deteksi, nah baru kita lanjutkan kepada sistem yang kita pakai. Atau biasanya sistem kita gunakan. Nah, setelah itu baru kita identifikasi pertama kali adalah nilai tertinggi dengan nilai terendahnya sebagai batasan dasar untuk menentukan berapa nilai risiko dan berapa nilai peluangnya. Kan begitu. Jadi dari situ kita bisa tahu dan bisa mengukur, oh ini memang kelihatannya secara visual mudah dideteksi. Cuman batasan risikonya besar. Nah, itu karena kan sementara saya punya SOP misalnya batasan risikonya sekian persen. Itu karena kan ini nggak masuk ini. Itu kan plafonnya. Plafon risikonya nggak masuk. Tinggalin. Nggak usah maksa. Untuk yang dipaksa-paksa nggak bakal enak deh. Waduh, ya Mas Agus Salim. Terus penjelasannya dari Pak Agus. Iya. Mungkin ini ada satu lagi dari Abizen. Iya. Level support atau resisten sering ditembus, lalu harga balik lagi. Bagaimana cara Bapak mengukur kekuatan level agar tahu mana yang akan benar-benar tembus? Bagaimana tahu yang benar-benar Tembus akan di break? Ya. Oke. Nah, yang paling pertama yang tadi saya terusin lagi, dengan kita menentukan batas atas batas bawah sebagai level acuan untuk menetapkan sebuah risiko dan peluang, kan tentu kan setelah itu yang kita lakukan, ini pasti akan nyambung dari yang tadi ya, kan tentu setelah itu kita akan mengukur berapa nilai rasionya, rasio antara peluang dengan risiko. Ini lagi-lagi nih banyak trader yang rada-rada badung memang gitu kan. Peluangnya kecil, risikonya besar, masuk entry gitu kan. Padahal kan kita lihat, oh ini risikonya kecil, peluangnya besar gitu kan. Nah, bagian itu yang akan kita coba lebih detailing lagi. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana? Sudah benar belum batasan bawah dan batasan atas yang kita tetapkan? Gitu. Kadang orang gini, misalnya nah, ini kayak sama Fadil nih, udah mulai trading, misalkan Gary baru mau trading, udah belajar-belajar. Ketika saya tanya misalnya apa bedanya antara high dengan top? Apa bedanya antara bottom dengan low? Saling ngotot-ngototan sama. Tapi kalau saya tanya lagi, definisinya tahu nggak? Nggak tahu, gitu kan? Nah, itu beda, gitu. Nah, kayak gitu. Jadi sebetulnya ketika batasan atas atau batasan bawah ini sudah kita jadikan acuan, benar tidak? Kita kembalikan dulu gitu kan. Nah, kalau sudah menyatakan kita benar, baru kita lihat rasionya berapa. Yang paling benar adalah rasio resikonya dengan peluangnya itu jauh lebih kecil, resikonya peluangnya lebih besar. Baru kita menyatakan bahwa ada sebuah batasan atau bottom gitu kan, yang memang menjadi acuan. Masalah di break atau tidak di break itu nggak masalah. Tapi kalau tidak di break itu berarti kalkulasi kita benar, analisa kita benar. Kalau kalau di break berarti harga akan melakukan pembalikan, kan seperti itu. Jadi
sebagai seorang trader pikirannya juga harus fleksibel gitu karena kan betul. Jadi bagaimana cara menentukannya gitu karena kan ya yang paling tadi gitu karena kan kita menentukan dulu nilai rasionya. Itu yang paling bagus.